Shalom semua warga kerajaan. Bulan ini kita berbicara tentang developing our gifts. Membangun atau melipat gandakan dan mengembangkan karunia yang ada. Use it or lose it. Itu suatu hukum. Kita melihat ada perumpamaan talenta, perumpamaan uang mina yang menyimpannya dalam tanah atau dalam sapu tangan. Sapu tangan itu gambaran untuk bekerja. Berarti dia malas, saudaraku. Maka bahkan diberikan pada orang lain. Kita melihat contoh yang sangat baik, a Christ-like man, yaitu Yusuf dalam perjanjian lama. Bagaimana dia mengalami aniaya demi aniaya, tapi itu pembentukan, itu proses. Ketika dia berada di rumah papanya, di rumah orang tuanya, dia mendapat mimpi, tetapi dia tidak mengerti artinya. Percuma dapat pesan tapi tidak bisa mengartikan, ya. Tetapi ketika dia melalui fitnah, ya, melalui fitnah di rumah Potifar, masukkan penjara, dan selama 13 tahun dia mengalami proses semacam itu, maka apa yang terjadi, dia bisa mengartikan mendadak saja. Because a gift is a gift. Bagian sudah cuma menerima, tapi bagian develop adalah saudara saya. How to develop, apply. Kita nanti bulan depan kita akan ajarkan bagaimana mengaplikasikannya. Dan dia bertemu dengan dua pejabat daripada Firaun, yaitu the baker, ya, dan juga yang memberikan anggur pada Firaun. Dan semuanya itu tepat selaku, tetapi dia dilupakan. Kalau Anda dilupakan, jangan khawatir. Yusuf pernah mengalaminya, Yesus mengalaminya, saya mengalaminya. It's time to develop. Rupanya kurang matang, 2 tahun kemudian baru dia dipanggil menghadap Firaun. Dan dalam Kejadian pasal 41, Firaun yang bermimpi. Dan sekali ini, ya, selalu begitu, selalu ada tahapan dari pegawai Firaun, pejabat Firaun kepada Firaun sendiri. Dalam pasal 41 ayat 38 dikatakan, lalu berkata Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Firman Tuhan menunjukkan di dalam Alkitab, yang pertama-tama disebut penuh dengan roh Allah adalah Yusuf. Dan dunia juga sedang menantikan orang di kantor saudara, di kampus kalian, dimanapun kalian berada. Kalau saudara dipenuhi roh Allah, people will recognize. So tidak usah ya mempromosikan diri sendiri. Dan kemudian promosi datang. Karena Allah yang memberitahu semua padamu, tidak ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jangan lupa, apa statusnya dia? Pertama, dia adalah budak. Dia adalah budak belian yang dibeli oleh Potifar. Potifar adalah komandan pasukan pengawal Firaun. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia juga seorang tahanan. Meskipun ternyata diselidiki itu sebuah tuduhan palsu, ya. Tetapi dia adalah seorang narapidana. Tetapi promosi daripada Tuhan bukan naik tangga. Promosi daripada Tuhan itu naik lift yang cepat. Lift tercepat yang saya pernah naik, Menara 101 di Taipei, saudara. Itu yang dialami oleh Yusuf. Bukan cuma itu, dia jadikan kuasa. Kalau dijadikan second man, perdana menteri daripada Firaun, raja muda. Dengan demikian dia diangkat, saudaraku. Bahkan dia mendapatkan kendaraan Mesir 2. Mesir 1 dikendari oleh Firaun. Hanya tahta ini kelebihan aku daripadamu. Dia dilantik saat itu juga. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mempersiapkan dengan cara yang ajaib untuk menyelamatkan satu bangsa dan menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan juga Yakub ataupun Israel. God bless you warga kerajaan. Develop your gift or diberikan kepada orang lain. It's up to you. God bless you. Amen. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih semuanya jemaat Rock Philadelphia? Pagi. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau ngundang teman-teman atau saudara-saudari yang ada di depan, yang masih ada di luar ruangan ibadah, untuk kita sama-sama bergabung, karena kita segera akan memulai ibadah kita pada hari ini, pagi hari ini.
Ya, sambil kita nunggu jemaat yang mau masuk ke ruang ibadah, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk maju yuk ke depan yuk, isi bangku-bangku yang kosong agar nanti jemaat-jemaat yang baru akan hadir bisa mengisi bangku-bangku yang di belakang saudara semua. Saya juga mau menyapa semua jemaat yang menonton online di Facebook, di live Facebook. Kiranya hari Minggu ini membawa berkat bagi kita semua yang menyaksikan. Tayangan ini menjadi berkat bagi keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa, karena kasih karunia-Mu kami berkumpul kembali di tempat ini. Karena kasih karunia-Mu, Kau pertemukan kami dengan saudara seiman kami hari ini Tuhan. Kami begitu bersyukur karena Kau memberikan kami nafas kehidupan yang baru setiap pagi. Sehingga kami mendapatkan kekuatan jasmani, kekuatan rohani yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Menjadi pengharapan buat kami setiap hari. Kami mengucap syukur Bapa. Kau menaikkan syukur kami, doa kami kepadamu Bapa. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Mari kita mengangkat tangan kita. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. And now
pagi hari ini Tuhan ingin berjumpa bertemu denganmu Tuhan. Kami tahu Bapa, ketika kami menyempatkan diri kami hadir di rumah-Mu, tanda kalau kami selalu ingat, tanda selalu kami selalu percaya bahwa Engkau selalu berada di hidup kami, di dalam hati dan pikiran kami setiap hari. Kami tidak pernah merasa kekurangan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami tidak pernah merasa sakit yang berkepanjangan Tuhan. Sebab kami tahu Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang memberi, Kau Allah yang mempercukupi, Kau Allah yang menyehatkan buat hidup kami Tuhan. Kami cuma mau percaya dan yakin Tuhan hanya kepada-Mu saja Bapa. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Mari kita undang semua untuk bangkit berdiri. His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Bapa, kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, mengagung-agungkan memuliakan nama-Mu Bapa. Setiap kita yang percaya, menari, memuji, melompat buat Allah kita yang hebat. Katakan amin. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Boleh tepuk tangannya sama-sama yuk. Siapa yang penuh sukacita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya? Kita nyanyi sama-sama. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anugerah baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan. Rahmat-Nya Dia limpahkan. Selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus bukan bersuka. Katakan sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan serahkan. Kekuatan Dia limpahkan. Kekuatan Dia limpahkan. Selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus bukan bersuka.
datang. Beri kemuliaan dulu buat Allah kita yang hebat. Saya lihat di sini Bapak Ibu Saudara semua bersemangat, amin. Saya mau lihat tangannya kalau begini itu gimana ya? Coba yuk kita latihan dulu sebelum nyanyi lagu sebelumnya. Belum semua, yuk gak usah takut. Yuk, biarlah. Come on, come on. Buat Tuhan jangan setengah-setengah. Sambil nyanyi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa. Kita sama-sama lari, come on. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Tangannya di atas, biarlah layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap menuai, amin. Ku tanggalkan segala beban dan dosa yang siap-siap lari, come on. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. One, two, biarlah. Hey. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kalau Anda percaya Dia baik, come on. Beri tepuk tangan yang panjang untuk Tuhan kita. Woo, Anda dipersilakan duduk. Selamat pagi menjelang siang semua. Gimana kabar Anda hari ini? Luar biasa. Kalau ada yang baru di sini, saya ingin mengucapkan selamat datang. Nama saya Rosid, saya dipercayakan untuk menjadi pastor dan gembala dari gereja ini. Jadi senang bertemu dengan Anda. Saudara, saya hanya ingin sedikit pengumuman sebelum kita akan menjalankan persembahan kita. Life group kita, atau kalau Anda mungkin mengenalnya sebagai Komsel, sudah dimulai, saudara. Jadi kita bertemu setiap hari Jumat, kita mau rubah jam 7 lah. Ya, Kobenia jam 7 ya, biar nggak kemalaman pulangnya. Jam 7 kita ketemu di tempat ini, dan Anda semua diundang. Dan beberapa dari Anda saya tahu ada teman-teman yang memang masuk ke dalam golongan, misalnya contohnya Ella memimpin keluarga muda, life group untuk keluarga muda, biasanya pasangan muda dengan anak kecil, saudara. Jadi mereka punya format sendiri, di minggu keberapa suaminya kumpul, di minggu keberapa istrinya kumpul. Dengar-dengar sih, saudara, ada yang curhat, katanya setelah suaminya ngumpul, pulang-pulang ada yang bawa bunga buat istrinya, saudara. So, nggak tahu nih suami siapa yang romantis banget, siapa lah? Yang itu ya, Hansel ya. Mantap, mantap. Jadi buat istri-istri yang mau dapat bunga, kirim suaminya untuk ikut live group. Jadi
Live group umum itu setiap hari Jumat jam 7 sekali lagi, tapi beberapa dari Anda mungkin secara personal akan diundang oleh Era untuk ikut live group pasangan muda. Lalu kita juga ada live group untuk bahasa Inggris jam 6.30 setiap hari Selasa. Ada begitu banyak informasi, nanti kita mungkin pastikan kita buat posternya atau kita buat selebarannya supaya Anda ingat live group mana aja dan live group mana yang Anda mau partisipasi. Jadi itu aja sih pengumuman kita hari ini. Kalau Anda pingin dengan mudah mendapatkan update dari gereja ini, paling gampang Anda tinggal follow our social media Rock Philadelphia. Kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya YouTube juga. Jadi Anda follow di situ, Anda akan mendapatkan update yang paling lengkap. Jadi saya nggak lupa untuk mengucapkan terima kasih untuk Anda semua sepanjang tahun kemarin. Anda begitu bermurah hati memberi dan dengan setia memberi di tempat ini. Jadi tanpa pemberian dan pengorbanan Anda, mungkin kita nggak bisa pindah ke tempat ini. Tuhan memberikan kita hadiah dan karunia dengan jemaat-jemaat yang bermurah hati. Jadi sekali lagi saya pastikan saya ingin mengucapkan terima kasih atas setiap kontribusi Anda. Anda juga bisa kontribusi melalui pelayanan. Kalau ada yang tertarik untuk ikut pelayanan, Anda bisa nyanyi, Anda bisa main musik, silakan saudara. Anda hubungi salah satu dari teman kita dan kita akan pastikan cari cara bagaimana kami bisa menginvolve Anda untuk melayani saudara. Jadi saya memang sangat menganjurkan untuk Anda mengambil bagian supaya Anda juga bisa merasa bahwa ini adalah bagian dari rumah Anda untuk melayani. Dan tentu saja kita mengucap syukur, nggak lupa dengan Ko Andrew dan Markus yang begitu setia menjemput jemaat. Boleh kita menghargai mereka yang begitu setia menjemput jemaat setiap hari Minggu. Jadi sekali lagi hubungi kami akan arahkan Anda kemana Anda mau melayani, atau kami bisa arahkan kemana bagian mana yang kami memerlukan tenaga untuk supaya Anda bisa melayani saudara. Jadi itu aja pengumuman kita hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Setelah itu kita akan menaikkan satu pujian lagi, lalu kita akan mendengarkan firman. Mari bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini Tuhan. Tuhan, di hari pertama dari minggu kami dedikasikan untuk Engkau. Ini adalah langkah kami dan deklarasi kami di mana kami berkata, Tuhan, 1 minggu ke depan, biar semua ada di dalam kendali Tuhan, biar semua ada di dalam tuntunan Tuhan. Hari pertama dari minggu kami dedikasikan untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur juga pada hari ini untuk teman-teman kami yang begitu setia melayani. Kami percaya Tuhan memberkati setiap mereka. Kami bersyukur sebentar lagi kami mendapat kesempatan untuk kami bisa memberi dari apa yang kami punya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, semua yang kami lakukan kami dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami bisa punya kesempatan hari ini juga untuk merayakan kebaikan-Mu dengan nyanyi-nyanyian dan puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami naikkan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan. Kami mengungkapkan rasa syukur kami Tuhan. Tiada henti, tiada lelah. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Allah yang tidak pernah melupakan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur selalu buat kebaikan-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik,
oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan pernah ku ragu dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah. Mari kita semua bangkit berdiri sambil mengangkat pujian ini. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Pada saat ini bolehkah saya mengundang Anda untuk membawa anak-anak Anda ke depan? Kita akan berdoa untuk mereka. Mungkin Pastor Bobby boleh bantu doa untuk mereka. Amen. Ada lagi anak-anak yang di belakang bisa dibawa masuk. Enggak ada, kita mau berdoa sama-sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita arahkan tangan kita, let's stretch our hands. Kalau Anda memiliki anak di rumah dan Anda sedang ikut kebaktian online, bisa anaknya dibawa mendekat kepada Anda dan juga Anda bisa tumpangkan tangan kepada anak-anak Anda. Yuk kita mau berdoa karena kita percaya firman Tuhan berkata, Yesus
katakan, biarlah anak-anak datang kepadaku karena seperti Ya, mereka lah yang empunya kerajaan Ya, surga. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Father, kami mengucap syukur karena dari usia yang muda, setiap dari mereka Tuhan, Engkau Tuhan sudah bawa mereka ke rumah-Mu ya Tuhan, melalui orang tua mereka. Bless them God. Setiap dari mereka ini Tuhan, Kau berikan hikmat supaya menjadi besar, jadi anak-anak yang takut akan Amin, Engkau. amin. Kau menjadikan mereka garam dan terang. Ya, Father, Tuhan. Make them a salt and a light. Ya, Blessings Tuhan. be given to them. May they do well in school. Yes. They obey their parents, God. Amen. And they grow up to be different, Father. They will be a difference maker to bring their Ya, friends Tuhan to know Yesus. you. Kami berdoa Tuhan, justru mereka yang akan jadi membawa pengaruh, Ya. membawa teman-teman mereka untuk mengenal Engkau. Dalam Tuhan. nama Kami Yesus. syukur ya Tuhan, for they are the future, Lord, of the church and the future of also, Dalam Lord, nama Yesus. of this country, Lord, or wherever they're gonna put them to. Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka lah ya Tuhan, yang akan Kau pakai Tuhan untuk di kemudian hari jadi berkat Tuhan untuk keluarga mereka, negara ini Tuhan, dan dimanapun Kau akan taruh mereka nantinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus berkati Sunday School, sebentar lagi semua guru-gurunya Tuhan, Kau berikannya Tuhan hikmat bagi mereka Tuhan. Setiap guru-guru yang mengajar ya Tuhan, yang mencurahkan ya Tuhan pengajaran kepada mereka, Tuhan berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Terima kasih, in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan. Amin, amin. Anda boleh ikut. Dan untuk kita semua boleh saya undang sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Dalam beberapa menit ke depan kami buka hati kami buka pikiran kami buka hidup kami Tuhan. Supaya kami mempunyai hati yang menerima akan firman-Mu. Terima kasih, hikmat Tuhan juga berikan untuk kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Dan kami percaya firman Tuhan yang ditabur pada hari ini mempunyai kuasa untuk mentransformasi kehidupan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, ada beberapa perkataan atau pepatah tentang keluarga yang saya temukan di internet. Tentang pernikahan dulu, katanya gini saudara. Rahasia bagaimana punya pernikahan yang bahagia, Anda tertarik ingin tahu? Sampai sekarang masih menjadi rahasia katanya saudara. Mayoritas waktu yang dihabiskan oleh seorang suami adalah mempelajari istrinya. Pernikahan itu berasal dari surga di atas katanya. Tapi jangan lupa di atas juga banyak petir dan banyak geledek. Anda bisa gak sih bayangin kita hidup tanpa suami, tanpa istri kita? Kalau kita hidup tanpa mereka, siapa yang akan kita salahin kalau kaos kaki kita hilang katanya saudara. Sekarang untuk keluarga yang punya anak. Inilah keuntungan keluarga yang punya anak satu. Kalau ada apa-apa kita tahu ini ulahnya siapa saudara. Inilah keuntungan kalau punya anak lebih dari satu. Kalau Anda ajarin anak-anak Anda untuk isengin kakak adiknya, maka mereka akan mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk mengganggu orang tuanya. Kalau kita punya satu anak, itu membuat kita menjadi orang tua. Kalau kita punya dua anak, itu menjadikan kita seorang wasit, saudara. Ya kan, nggak tahu berapa dari Anda yang punya dua anak kecil seperti saya, setiap hari jadi wasit terus, saudara. Yang terakhir ini, saudara, keluarga itu bagaikan kepompong. Kadang-kadang kepo, kadang-kadang rempong, katanya saudara. Hari ini dalam beberapa minggu ke depan kita akan memulai serial khotbah yang kita beri judul Family Values. Bahasa Indonesianya adalah nilai-nilai yang kita harus pegang di dalam keluarga, saudara. Anda tahu gak bahwa setiap Anda dan saya, kita pasti punya nilai-nilai yang kita pegang. Walaupun terkadang dengan tidak sengaja kita memegang nilai-nilai itu, saudara. Ya kan? Contohnya, saudara, karena nilai-nilai yang kita punya dalam kehidupan kita itu akan mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Contoh, kalau Anda memegang nilai tinggi dalam soal kesehatan pribadi,
Pasti itu akan mempengaruhi barang-barang apa aja yang Anda beli, makanan terutama di rumah, saudara. Ya kan, snack-snack apa aja yang Anda simpan di rumah, ya saudara. Itu akan mempengaruhi bagaimana Anda melowongkan jadwal Anda, misalnya setiap pagi harus ada olahraga, karena Anda memegang nilai kesehatan Anda itu penting. Demikian juga di keluarga, saudara. Kalau nilai-nilai yang kita pegang itu akan mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Apa yang Anda pegang di dalam keluarga itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang Anda ambil di dalam keluarga. Ya kan? Nilai-nilai yang Anda pegang di dalam keluarga itu akan mempengaruhi bagaimana Anda membesarkan dan mendidik anak-anak Anda. Setiap kita pasti punya nilai-nilai, saudara. Nah, hal yang menarik tentang keluarga, kalau kita pikir-pikir, keluarga itu cukup menarik. Kenapa? Karena kita nggak bisa pilih keluarga kita. Benar ya, saudara ya? Seperti warna kulit, seperti etnis, seperti ras, kita nggak bisa pilih. Ya itu yang udah dikasih Tuhan keluarga kita. Hal yang menarik lagi tentang keluarga adalah di dalam keluarga biasanya ini pertama kali kita belajar akan segala sesuatu. Ya mungkin nggak segala sesuatu, tapi ini adalah tempat di mana kita belajar. Banyak dari kita, waktu kita kecil kita belajar, kita melihat orang tua kita bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka menghidupi hidup mereka. Dan kita anak-anaknya melihat itu dan kita belajar dari mereka. Sehingga waktu kita besar, kita membuat keputusan bahwa, oh iya, saya ingin menjadi orang tua yang seperti orang tua saya lakukan. Atau mungkin kebalikannya, kita bilang gini, beberapa hal yang orang tua saya lakukan, saya nggak mau lakukan, nanti kalau saya sudah punya keluarga sendiri, saudara. Itu adalah tempat di mana kita belajar. Di ibadah bahasa Inggris kita udah mulai seri khotbah ini 2 minggu yang lalu. Dan setelah ibadah pagi seperti kita lakukan sekarang, mereka lagi ngumpul di lounge, di ruang tamu ini, di depan, dan mereka mendiskusikan, saudara. Dan Aaron cerita sama saya, banyak dari anak-anak yang cerita bagaimana mereka dibesarkan, dan mereka bilang bahwa, ada beberapa hal yang saya nggak mau lakukan seperti orang tua saya lakukan. Nah, Anda nggak usah khawatir atau Anda nggak usah panik. Mereka ngomong apa aja ya? Anda nggak usah berpikir seperti itu, saudara. Anda dan saya yakin, saudara, kita mau pasti, kalau saya mau bahwa anak-anak saya nanti akan melakukan jauh yang lebih baik sebagai orang tua daripada saya, saudara. Ya kan, itulah kerinduan setiap kita. Tapi gambaran besarnya ya seperti itulah. Kita belajar dari orang tua kita belajar dari orang tuanya, orang tua kita belajar dari orang tuanya. Biasanya seperti itu. Tapi terkadang yang Anda dan saya nggak sadari, kita nggak tahu dan kita nggak sadar berapa besarnya pengaruh keluarga itu terhadap kehidupan kita. Suatu hari saya sedang duduk sama teman ngobrol-ngobrol dan kita cerita-cerita tentang dan mengevaluasi tentang pernikahan kita dan tentang bagaimana kita menjadi orang tua. Terus teman saya bikin komentar seperti ini, saudara. Man, I just realized I'm just like my dad, dia bilang gitu. Saya baru sadar saya ini mirip banget sama papa saya. Kebiasaannya, karakternya, cara ngomongnya. Waktu dia ngomong seperti itu, saya juga mulai merenungkan. Iya ya, saya juga sama ya. Ngomel-ngomelnya, Anda boleh tanya Nana, saudara. Di rumah saya kalau lampu nggak dimatiin, saya ngomel-ngomel, saudara. Ya kan, gunting, charger, udah pinjam punya saya nggak dibalikin ke tempat asalnya, saya ngomel-ngomel. Papa saya tuh seperti itu, saudara. Dia punya kantor di rumah, kita suka mainin guntingnya, kita suka mainin pennya. Dia marah-marah kalau kita nggak balikin. Udah minjem nggak dibalikin, saudara. Pengaruhnya begitu besar. Dan terkadang karena pengaruhnya udah demikian besar dan sudah seperti melebur ke dalam diri kita. Jadi nggak semudah itu, saudara, untuk kita bilang, kalau orang tua saya melakukan ini, saya mau nggak begitu baik, saya ingin melakukan yang kebalikannya deh. Nggak semudah itu, saudara. Anda tahu maksud saya, saudara? Di dunia psikologi ada istilah yang namanya introject. Introject definisinya adalah bahwa otak kita itu merekam segala sesuatu yang kita lihat, pengalaman yang kita alami waktu kita besar di dalam sebuah keluarga. Makanya ada begitu banyak kasus, saudara. Ada orang-orang yang bilang gini, nanti kalau gue udah gede, gue gak mau kayak bokap gue yang suka mabok-mabokan, yang suka begini-begini. Tapi gak taunya pas mereka udah gede, saudara, mereka bergumulnya ya di area-area itu, saudara. Karena terekam gitu, saudara. Jadi gak semudah kalau misalnya, bokap gue gak ngelakuin ini, gue gak mau ngelakuin ini. Ada banyak
orang-orang yang di keluarga itu mengalami abuse atau pelecehan, saudara, pelecehan seksual, pelecehan verbal abuse. Verbal abuse itu di mana keluarga itu banyak kata-kata negatif, anak-anak dikata-katain dengan kata negatif gitu, saudara ya. Anehnya, orang-orang seperti itu, saudara, atau anak-anak yang besar seperti itu, waktu mereka punya hubungan, punya pacar atau punya pasangan, saudara, mereka cenderung untuk tertarik atau ketarik masuk ke dalam hubungan-hubungan yang seperti itu juga. Ada istilah di dunia psikologi namanya cycle of abuse. Yaitu pelecehan itu terjadi muter aja turun menurun, saudara. Kenapa? Penjelasannya karena ketika mereka mengalami semuanya itu, otaknya sama tubuhnya itu merasa familiar. Oh, udah biasa ada kata-kata negatif, udah biasa dalam keluarga ada hal-hal seperti ini. Jadi tertariknya ke situ. Nah, jadi menurut saya keluarga itu adalah sesuatu yang sangat menarik, saudara. Dan keluarga ini juga sangat penting. Anda tahu bahwa keluarga itu adalah sebuah unit terkecil di dalam sebuah komunitas. Jadi urutannya gini, dari yang kecil sampai yang paling besar ya. Keluarga, gereja, lalu neighborhood, saudara, atau lingkungan sekitar kita, lalu city, keluarga, kota, lalu bangsa, saudara. Nah, masalahnya gini, saudara. Kalau keluarga itu sehat, maka gereja pun akan sehat. Kalau gereja itu sehat, maka neighborhood atau lingkungan sekitarnya pun akan sehat. Kalau neighborhood sehat, maka kota itu akan sehat, saudara. Dan bangsa itu akan sehat. Tapi sayangnya kebalikannya juga benar. If we come out from dysfunctional family, kalau kita keluar dari keluarga yang gak sehat dan kita membawa pengaruh itu ke dalam gereja, maka gereja pun akan gak sehat. Dan gereja gak sehat, maka ya Anda tahulah maksud saya. Seterusnya, saudara, lingkungan gak sehat, maka kota gak sehat dan sebagainya, saudara. Jadi ketika Anda melihat berita-berita yang negatif, seperti ada pencurian atau apa, Anda kalau telusuri ke dalam-dalam, pasti masalahnya ujung-ujungnya ke dalam keluarga. Orang-orang, kalau misalnya di kota ini Anda melihat ada tingkat kriminal yang tinggi, ada banyak kejahatan, ada balik-baliknya lagi pasti, saudara. Ujung-ujungnya masalah keluarga. Mereka besar di broken home, pelaku-pelaku itu besar di dalam keluarga, single mom atau apa, saudara. Yang sangat sulit untuk membesarkan anak-anak sebagai single mom atau single parent, saudara. Ya kan? Nah, tapi juga enggak sedikit orang-orang yang mama papanya bekerja keras memastikan bahwa anak ini akan tumbuh menjadi anak yang sehat. Tapi Anda telusuri akhir-akhirnya pasti itu. Anda lihat statistik di kota kita, berapa anak-anak yang besar di single parent house, berapa anak-anak yang besar di keluarga yang pisah dari yang papa mamanya pisah, saudara. Jadi keluarga adalah unit yang paling kecil. Makanya kalau saya percaya kalau misalnya iblis itu ada, pasti hobinya itu menyerang keluarga. Karena kalau keluarga udah rusak, pasti dampaknya berentetan namanya, saudara. Satu hal lagi sebelum kita buka Alkitab, saudara. Keluarga itu adalah idenya Tuhan, konsep dari keluarga itu, ya kan? Tapi uniknya gini, kalau keluarga itu konsepnya dari Tuhan, saudara, kenapa kok Tuhan nggak berkata banyak tentang when it comes to a direct practical command atau perintah yang praktis, saudara, tentang keluarga, kok Tuhan nggak berbicara banyak gitu, saudara. Maksud saya itu perintah praktis itu seperti misalnya, hai ayah, ini yang harus kamu perbuat. Hai ibu, ini yang harus kamu perbuat. Hai anak-anak. Paling dari satu Alkitab ini kita bisa melihat total dari perintah yang praktis itu paling jumlahnya 2, 3, 4 lembar gitu, saudara. Kenapa? Padahal kan keluarga adalah idenya Tuhan. Harusnya dia banyak dong ngomong soal itu. Jawaban sederhananya, saudara. Karena setiap individu dipanggil to imitate Christ. Setiap individu dipanggil untuk mengimitasi atau menjadi seperti Kristus. Jadi bayangin kalau misalnya di dalam satu keluarga apapun peranan Anda. Anda seorang suami, istri, orang tua, anak-anak semuanya memainkan perannya.
dan semuanya berlomba-lomba untuk menjadi seperti Kristus, saudara, apa yang akan terjadi di dalam keluarga? Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat ada sebuah ilustrasi yang Yesus ajarkan. Saya kasih tahu Anda konteksnya, latar belakang dari apa yang sebelum Yesus mengajarkan ilustrasi ini, dia ini lagi ngapain, saudara? Ini konteksnya ini adalah khotbah di atas bukit, Matius 5 sampai Matius 7. Kita pernah melakukan serial khotbah namanya Beatitudes, atau Beatitudes itu kayak ucapan bahagia, kata-kata bahagia yang bunyinya berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah karena engkau adalah punya kerajaan. Itu bagian dari khotbah di bukit. Di khotbah di bukit itu juga the Sermon on the Mount. Yesus mengajarkan tentang pengampunan, Yesus mengajarkan tentang keuangan, kekhawatiran, saudara, tentang memberi. Di dalam Sermon on the Mount itu juga Yesus mengajarkan tentang doa, karena doa Bapa kami ada di dalam Sermon on the Mount. Nah, setelah dia mengajarkan semuanya itu, dia mengambil kesimpulan, saudara, dari semua firman yang sudah disampaikan. Ini istilahnya penutup dari khotbahnya gitulah. Ya, kalau Anda di gereja biasanya Anda ngelihat pemain musik udah mulai dipanggil ke depan, saudara. Ini penutupnya. Dan Yesus mengambil kesimpulan seperti ini, dan kebetulan banget kok dia pakai ilustrasi rumah, saudara. Mungkin hari ini kita bisa pinjam untuk membicarakan tentang keluarga. Yesus bilang gini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, setiap orang yang dengar firmanku ini, dan ngapain, saudara? Melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yesus bilang gini, kalian nih yang sudah dengar firmanku kepada orang-orang yang diajar waktu itu, mungkin hari ini kalian nih yang sudah ke gereja, udah dengar khotbah, atau Anda dengar khotbah di YouTube, atau Anda baca Alkitab, saudara. Nah, kalau kalian aplikasikan apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, kalau Anda praktekkan dalam kehidupanmu, maka kalian adalah orang-orang yang bijaksana, kata Yesus. Ibaratnya bangun rumah di atas batu, fondasinya kuat. Kita bangun rumah kita bangun hidup kita bangun keluarga kita di atas fondasi yang kuat. Jadi waktu hujan turun, banjir datang, angin bertiup, rumah itu enggak rubuh. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Terus Yesus kasih perbandingannya, kontrasnya, saudara. Dia bilang gini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sama-sama dengar firman nih, saudara. Sama-sama baca Alkitab nih, sama-sama ke gereja nih dengar khotbah. Cuma bedanya mungkin sama-sama nyatet, saudara. Ya, sama-sama nyatet. Cuma bedanya yang satu melakukannya, mempraktekannya menjadi gaya hidup, yang satu lagi cuma dengerin. Bedanya, saudara, yang satu cuma sebagai penambah informasi, cuma dapetin informasi, tapi yang satu lagi melakukan dan mempraktekannya, saudara. Yang satu informasi itu cuma sampai ke otak, yang satu informasi itu dari otak sampai ke hati, akhirnya menjadi gaya hidup orang itu. Perbedaannya cuma itu, saudara. Tapi yang satu dibilang bijaksana, yang satu dibilang bodoh. Ini Yesus kasar banget. Dibilang bodoh. Yesus bilang gini, bukan Yesus yang bilang sih, saya yang bilang. Ibaratnya kita baca buku nutrisi, baca majalah kesehatan, kita beli sepatu olahraga, kita beli sepatu pakaian olahraga, kita sign up untuk member fitness, saudara. Ya kan? Tapi nggak pernah dipakai. Membernya nggak pernah dipakai. Pengetahuannya nggak pernah diaplikasiin, saudara. Jadi sebagai penambah informasi kita tambah pinter, tapi nggak ada yang berubah. Ya kan? Jadi perkataan Tuhan, firman Tuhan itu didengar, tapi kayak ibaratnya kita lupa pencet tombol on gitu, saudara. Ya kan?
nggak dipraktekin. Yesus bilang itu seperti kita diriin rumah di atas pasir. Hujan turun, banjir datang, angin bertiup, rumahnya rubuh. Tapi bukan cuma rubuh aja, di Yesus tambahin gini, hebatlah kerusakannya. Nah, family value atau nilai keluarga yang saya mau perkenalkan hari ini. Yang pertama, saudara, adalah ini, saudara. Seminggu kita akan bahas satu nilai. Yaitu kita akan memutuskan, I will choose to make God and His words as the highest authority in our family. Kita akan memutuskan untuk membuat Tuhan dan firman-Nya menjadi otoritas tertinggi dalam keluarga saya. I will choose. Saya suka mengatakan saya memutuskan karena is intentional, dengan sengaja, saudara. Ya kan? Untuk menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya, apapun peranan saya dalam keluarga, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai grandpa, sebagai grandma, sebagai anak-anak, sebagai cucu, saudara. Apapun peranan kita dalam keluarga, I will choose, aku akan memutuskan untuk membuat Tuhan dan firman-Nya menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan keluarga saya. Yang menarik ini, saudara, seringkali kita menyebut Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat kita. Ya kan, kita minta Yesus selamatkan saya, Yesus selamatkan saya. Kita suka bagian itu, saudara. Tapi yang terkadang kita nggak suka adalah untuk submit to the lordship of Christ. Ya kan, keilahian Tuhan, ketuhanannya Yesus itu yang seringkali kita nggak suka untuk mengikuti. Padahal semua firman-Nya, semua perkataannya ada untuk kebaikan kita semua. Saya percaya gini, saudara, saya mau bagikan ini. Ada 3 janji. Kalau Tuhan adalah fondasi rumah kita, hidup kita, dan keluarga kita, ada 3 janji yang saya ingin bagikan kepada Anda hari ini. Mungkin ada lebih, tapi ini 3 dari saya aja biar nggak kelamaan. Yang pertama gini, saudara, kalau Tuhan dan firman-Nya menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan keluarga saya, menjadi fondasi hidup keluarga saya. Yang pertama, God promise us His continuous guidance. Tuhan menjanjikan tuntunannya yang tidak berkesudahan, saudara. Anda pasti tahulah yang sudah ke gereja sekian lama, seringkali kita digambarkan sebagai domba, saudara, di dalam Alkitab, ya kan? Bahkan Yesaya waktu dia ngomongin tentang kedatangan seorang Mesias, tentang apa yang Yesus akan lakukan di atas kayu salib, dia menyebutnya seperti ini, saudara, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita digambarkan sebagai domba yang pinginnya kesana kesini sendiri, saudara, mengambil jalan kita masing-masing. Nah, saya lagi mikir, waktu kita hubungkan ini dengan kehidupan keluarga, bukankah ini terkadang sumber dari konflik di dalam keluarga, di dalam pernikahan, di dalam hubungan orang tua anak? Karena kita pinginnya, maunya jalan sendiri, benar ya, saudara? Kita pinginnya, maunya kita sendiri, kita pokoknya jalan masing-masing. Karena semua anggota keluarga mau sendiri, saudara, akhirnya konflik itu terjadi. Begitu juga di dunia yang kita hidupi sekarang. Setiap orang punya filosofi dan caranya masing-masing, ya kan? Anda perhatikan dunia sekeliling Anda, perubahan begitu cepat. Kebudayaan mengajarkan kita hal ini dan hal itu, saudara. Makanya makin tersesat kita dengan semua keadaan, semua yang ada di dunia ini. Makanya tanpa seorang gembala, tanpa seorang pemimpin dalam hidup kita, kita akan lost, kita akan tersesat. Keluarga kita, anak-anak kita hidup di zaman yang begitu cepat perubahannya. Tapi untung Tuhan gak membiarkan kita sendiri. Daud bilang gini di Mazmur 23, Anda bantu saya, Tuhan adalah gembala. Kalau itu gak cukup, Yesus bilang gini di Yohanes 10 ayat 11. Aku adalah gembala yang baik, saudara. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku bukan hanya gembala, tapi aku adalah gembala yang baik.
Yesus bilang masih nggak percaya kah kalau aku gembala yang baik? Kalau nggak percaya ini buktinya. Aku mati buat domba-dombaku. Aku berikan hidupku untuk domba-dombaku yang adalah Anda dan saya, saudara. Percayakan hidupmu, percayakan keluargamu, anak-anakmu, masa depanmu ke dalam tuntunanku. Tuhan menjanjikan His continuous guidance. Tuhan menjanjikan tuntunannya yang tidak berkesudahan, saudara. Tanpa tuntunan Tuhan, we don't stand a chance in this world. Tanpa tuntunan Tuhan kita nggak punya chance, saudara, untuk bisa survive dengan begitu banyaknya perubahan di sana sini. Anak-anak kita akan besar bingung tanpa tuntunan, saudara. Tuntunan Tuhan itu seperti apa ya? Seperti kalau di Kompas itu kayak apa namanya istilahnya apa North Star, bener ya lah ya. Seperti selalu mematok kita, saudara. Ini loh patokannya, ini loh patokannya. Karena tanpa patokan itu kita akan lari ke sana ke sini. Ini sudah diberitakan di Alkitab. Ketika Tuhan menjadi fondasi, ketika Tuhan dan firman-Nya menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita, Dia menjanjikan tuntunannya yang tidak berkesudahan. Yang kedua, Dia menjanjikan pemeliharaannya yang tidak berkesudahan. He promised us His continuous care. Anda perhatikan yang Tuhan janji, Tuhan gak pernah janji bahwa hujan itu gak akan turun. Tuhan gak pernah janji gitu ya. Hujan akan tetap turun, badai akan tetap datang, angin tetap akan bertiup. Cuma yang Dia janji adalah Dia akan memelihara kita. Rumah kita itu nggak rubuh, rumah kita itu nggak rusak, saudara. Karena di dalam pemeliharaan Tuhan ada stabilitas, ada keamanan, ada perlindungan, ada penyediaan, ada perbekalan. Dia menjanjikan kita His continuous care. Pemeliharaannya yang tidak berkesudahan. Di Sermon on the Mount di Matius 5-7 itu, Yesus juga membicarakan tentang hal kekhawatiran. Hebatnya saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan udah tahu. Ketika dia ngomongin soal kekhawatiran, dia selalu menghubungkannya dengan soal keuangan. Dia bilang gini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Dia bilang kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu gak bisa mengabdi, kamu gak bisa menyembah Tuhan dan uang secara bersamaan. Bapak Ibu, ini adalah dilema yang real buat saya. Sebagai orang tua, sebagai keluarga. Benar gak sih saudara? Bukankah dilema terbesar kita sebagai orang tua, terutama mungkin sebagai ayah yang adalah sumber pemberi pendapatan di dalam keluarga, the source of income. Punya banyak waktu, gak punya uang. Punya banyak uang, gak punya banyak waktu buat keluarga kita. Bukankah itu dilema yang terbesar? Saya nggak meremehkan dilema ini, saudara. Setiap orang pasti bergumul dengan ini. Sekali lagi, punya banyak waktu, nggak punya uang. Punya banyak uang, nggak punya waktu sama keluarga kita. Ya kan? Ini adalah dilema yang real, tapi Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Waspada. Karena uang mencoba untuk memberikan, untuk menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Uang mencoba memberikan Anda dan saya identitas. Uang mencoba untuk memberikan Anda dan saya rasa aman, saudara. Tujuan hidup. Kalau kita pikir-pikir semua itu adalah peranannya Tuhan. Tapi sekali lagi uang mencoba untuk menggantikan tempat Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hidup keluarga kita. Tapi di dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Kita tahu tidak ada yang lebih menyenangkan bagi seorang bapa di surga. Untuk take care, untuk memelihara, untuk memberkati anak-anaknya. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi dia. Untuk memberkati Anda dan keluarga Anda dan anak-anak Anda. Makanya hiduplah di dalam pemeliharaannya Tuhan, saudara. Dia adalah Bapa. Mungkin kalau saya menyebut Tuhan adalah Bapa yang baik, mungkin kalau ada di antara Anda yang gak mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa kandung Anda. Mungkin Anda bilang gini, aduh kalau Tuhan seperti Bapa gue ya, gue gak mau lah Tuhan-Tuhanan.
Tapi saya cuma mau bilang saudara, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari Dia, saudara. Dia yang akan memelihara kita. Dia yang akan mencukupkan kehidupan keluarga kita dan anak-anak kita. Dia yang akan memelihara masa depan kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, saudara. Bukankah ada ayat yang berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Ketika Tuhan dan firman-Nya menjadi otoritas tertinggi dalam hidup keluarga kita, Tuhan menjanjikan His continuous guidance, tuntunannya yang tidak berkesudahan. Tuhan menjanjikan pemeliharaannya yang tidak berkesudahan. Ini yang terakhir, saudara. God promised us His continuous blessing. Dia menjadikan berkatnya yang tidak berkesudahan, saudara. Wah, ini berita sangat baik, saudara. Karena berkatnya tidak berhenti di Anda. Tapi berkatnya itu sampai kepada anak Anda. Dan tidak berhenti kepada anak Anda. Akan sampai kepada cucu kita. Kepada anak-anaknya. Generasi ke generasi. Paulus tulis gini di Galatia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada yang tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib, saudara. Ya kan? Di perjanjian lama, hukum Taurat itu, saudara, dia bilang gini, Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu, Tuhan akan mengutuk kita sampai ke generasi keempat dan ketiga dan keempat, saudara. Tapi kutuk itu sudah dipatahkan oleh karya Yesus di atas kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu, saudara. Berkat yang tadinya diberikan khusus kepada bangsa pilihannya. Karena karya Kristus di atas kayu salib, berkat itu tersedia untuk Anda semua. Untuk bangsa-bangsa lain. Kalau saya boleh bilang satu hal ini, saudara. Kalau Anda nggak ingat apa-apa yang kita bicarakan hari ini. Keputusan yang terbaik yang Anda bisa buat untuk hidup Anda, untuk keluarga Anda, untuk anak-anak dan cucu-cucu Anda dari generasi ke generasi. Adalah jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda. Itu keputusan yang sangat baik yang saya garansi, saudara, yang saya jamin Anda akan menyesal membuat keputusan seperti itu. Di perjanjian lama, kalau nggak salah di Keluaran 20, ketika bangsa Israel menyembah berhala, saudara. Penulisnya bilang gitu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia akan mengutuk, memberikan kutuknya sampai ke generasi ketiga dan keempat. Terkadang kita mikir, nggak fair banget ya. Yang dosa bapak saya, kok saya yang kena, saudara? Tapi kita terkadang baca Alkitab itu sampai di situ aja. Padahal di ayat selanjutnya, saudara, kita lupa membaca bahwa ditulis di situ bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada beribu-ribu orang. Bahasa Inggrisnya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada ribuan generasi, saudara. Jadi kalau Anda bandingkan kutuk sampai keturunan ketiga dan keempat sama kasih-Nya sampai ke ribuan generasi, nggak ada apa-apanya, saudara. Terkadang, saudara, kita itu kalau ada istilah yang aneh-aneh di Alkitab, itu membuat kita jadi nggak percaya, itu membuat kita jadi ragu, kayak kutuk keturunan. Kadang kita mikir, apa iya ada gitu ya. Tapi begitu dunia psikologi bilang istilah yang keren, introject, wah kita langsung percaya, saudara. Ya kan? Itulah kita di dunia yang modern seperti ini. Entahlah apa yang Anda mau sebut, pakai istilah apa, saudara. Tapi hari ini sebelum saya tutup, sebelum kita berdoa, saya mau coba Anda perhatikan, saudara. Mungkin kalau Anda perhatikan, ada pola tertentu yang terjadi di dalam garis keluarga Anda. Mungkin Anda mikir,
Opa saya bercerai. Papa saya bercerai, saudara. Saya bercerai, saudara. Atau mungkin Anda melihat papa saya, di keluarga papa saya, opahnya mengalami sakit penyakit. Papa saya mengalami sakit penyakit atau orang tua saya. Sekarang saya mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan sakit penyakit itu. Kalau Anda melihat ada pola-pola tertentu, saudara. Entah itu kemiskinan, entah itu amarah, saudara. Opa saya orangnya emosian. Bapak saya orangnya emosian. Sekarang saya orangnya emosian. Mungkin kebangkrutan juga, saudara. Waktu saya kecil, saya sih sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi waktu saya kecil, yang saya dengar berulang-ulang, opa dari keluarga papa saya itu selalu yang kita dengar adalah salah satu orang yang terkaya di daerah Singkawang katanya. Di pojokan itu semua properti punyanya dia katanya. Tapi suatu hari bangkrut. Terus saya dengar dari sisi mama saya, katanya opa saya, sekali lagi saya mungkin terlalu kecil untuk ini, dulu adalah punya pabrik beras. Terus bangkrut, saudara. Saya lihat papa saya waktu krismon gitu, usahanya pun bangkrut, saudara. Ini saya nggak tahu apa sebutannya. Tapi yang saya putuskan mulai hari ini, that the curse, the cycle of curse stops here. The cycle of blessing starts here. Kutuk turun menurun atau apapun yang Anda mau katakan, pola negatif yang turun menurun yang terjadi berhenti sampai di sini. Tapi berkat Tuhan yang turun menurun mulai di sini, saudara. Anda yang mendengar ini hari ini, Anda adalah history maker. Anda adalah pengubah sejarah dari keturunan Anda. Anda adalah pengubah sejarah dari pohon keluarga atau your family tree or your silsilah, saudara, silsilah keluarga Anda. Anda adalah pengubah sejarah sebab Anda memutuskan hari ini semuanya itu berhenti di sini. Dan berkat Tuhan dimulai dari saya dan keturunan saya, saudara. Oleh sebab itu dalam beberapa menit ke depan, kalau ini akan membantu Anda mungkin bisa pejamkan mata untuk Anda bisa bertanya-tanya kepada Tuhan. Anda gak perlu paksa-paksa untuk dibuat-buat, untuk mengingat hal-hal yang gak ada, saudara. Tapi bilang aja sama Tuhan, Tuhan nyatakan kepada saya, adakah pola-pola tertentu? Adakah hal-hal tertentu yang saya ingat dari garis keturunan keluarga saya? Dan kalau Anda bisa melihat bahwa ada sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, sakit penyakit lah, kebangkrutan lah, emosi lah, amarah lah, meninggal muda lah, ya kan? Ketidaksetiaan lah di dalam keluarga, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan pada hari ini. Kami percaya segala kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Dan dimulai dari saya, dimulai dari kami Tuhan. The cycle of blessing akan terjadi turun menurun kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, kepada anak-anaknya, generasi ke generasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar ini yang akan menjadi value, nilai dalam keluarga kami semua. Tuhan dan firman-Nya adalah otoritas tertinggi dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik. Kami terima hari ini Tuhan. Kami terima segala kuasa untuk mematahkan kutuk. Dan kami terima juga berkat-Mu yang akan terjadi mulai hari ini sampai turun. Di dalam
nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ada sesuatu? Katanya saya diperintahkan untuk nggak boleh mengakhiri ibadah kita katanya. Oke, ya tadinya sih seharusnya diakhiri dulu nggak apa-apa, harusnya surprise, cuman ya udah Surprise. nggak jadi surprise ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Anda ketahui minggu ini adalah birthday dari Pastor Rosit ya. So, yes, we will celebrate his birthday dan juga Nolan itu baru kemarin anaknya Pastor Rosit ya bisa maju. Ayo, Nolan come up and bisa juga kita sekarang bangkit berdiri sama-sama kita mau rayakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy birthday. birthday. Happy birthday. Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sama-sama katakan. Birthday, happy birthday. Melody come up. Happy birthday to you. Yeay. Puji Tuhan. Yuk kita bisa minta maju bareng-bareng ya. Semuanya keluarga yang luar biasa. Berapa banyak dari saudara yang hidupnya merasa diberkati ya karena adanya Pastor Rosit dan keluarga. Saya juga merasa demikian, you know. I have known Pastor Rosit for almost 20 years ya, Ko Rosit ya. We've been friends for almost 20 years. Jadi puji Tuhan melayani Tuhan sama-sama karena kita sukacita selalu. Jadi meskipun kepala 3, kepala 4 kelihatannya 19 dan 25 saudara ya. Still as strong. Are we still as strong as we were in Yes, sir. 2005 Ko Rosit? Stronger, yeah. Stronger ya. Kita merasa physically we are more fit ya, lebih fit, lebih sehat daripada pada saat kita dulu ketemu di tahun 2006 gitu Ko Rosit ya. Yeah. So praise the Lord, sungguh ya. Hati yang gembira adalah obat, tapi Amin, semangat amin. yang patah keringkan tulang saudara ya. Amin. Jadi kalau mau sehat selalu, harus panjang umur, kita mau melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. So puji Tuhan, Cik Nana, we are blessed to have an ibu gembala seperti Cik Nana ya. You are an example untuk anak-anak muda yang lainnya juga. Ya wanita-wanita yang nantinya masih single gitu ya juga. Dan nanti akan jadi ibu. Jadi ibu yang luar biasa besarin 2 anak yang luar biasa. Melody and Nolan. Ya who love God so much. So Nolan, how old are you now? 6. Wow. Okay, puji Tuhan. And is it okay to tell them your age, Korosit, or no? Yeah, Yeah, Korosit. 42. 42. Wow. Puji Tuhan, puji Tuhan. So, mungkin sebelumnya Korosit, apakah ada kesan pesan something that you would like to tell gitu ya ke jemaat semuanya? Karena kan this is the first birthday we celebrate in the new building. Ya. Ya, dan Korosit boleh berbicaranya menggunakan mic yang diimport dari Indonesia langsung ya. Gini ya, oke. Oke, mau tiup lilin dulu? Kalau gitu, oke. Yuk, in that case, let us tiup lilin dulu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Woo! Kita doain Ko Rosit dulu ya kalau gitu ya. And let's pray for Pastor Rosit and for Nolan. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur. We are so blessed God memiliki seorang pastor gembala seperti Pastor Rosit. May you bless him Tuhan, berkati kehidupannya, usahanya, apapun yang dilakukan jadi berhasil. Melalui pelayanannya lebih banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Jiwa-jiwa datang kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidupnya diubahkan ya Tuhan. We thank you Lord, kami percaya masih banyak hal-hal lagi yang Tuhan akan lakukan dalam hari-hari ke depan Tuhan. Seperti halnya Kaleb dan Musa ya Tuhan, usia bertambah tetapi Tuhan tidak hanya hikmat tapi kekuatan diberikan ya Tuhan. Sampai ke usia 80 lebih Tuhan, Kaleb dan Yosua Tuhan, juga Musa kuat melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Ko Rosit, Cinana juga Tuhan, Lord willing Tuhan sampai usia 80 sekian dan lebih Tuhan.
tetap melayani Tuhan dan anak-anaknya menjadi berkat. Tuhan, kami berdoa untuk Nolan, Lord bless him so he grows up to be a child that is a blessing, Lord. Let him, Lord, have more wisdom, God, and we pray, God, that Nolan will grow up to be an influence among his friends, Lord. Bringing his friends to come to know you. Anak-anak seumuran Nolan, teman-temannya datang kenal Yesus karena dia, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk si Nana, Tuhan, supaya kehidupannya, Tuhan, jadi berkat selalu, Tuhan, as a pastor's wife, Lord, ibu gembala di tempat ini, Tuhan, berikan ya Tuhan hikmat lebih ya Tuhan, seperti halnya Tuhan Kau memberikan hikmat ya Tuhan, kekuatan kepada Deborah, kepada Lydia, Tuhan, kami percaya Tuhan, demikian pula Tuhan, si Nana, Tuhan, yang juga bergerak Tuhan di bidang ya Tuhan sekuler, Tuhan Kau berkati Tuhan, supaya bisa menjadi berkat, bawa jiwa Tuhan, untuk Melody, Lord, bless her, Lord God, bless her future, God, that she grows up, Lord, to be a blessing, a salt and a light, Lord, whatever she does, make it successful. Berkati keluarga besar mereka juga, Lord. In Jesus' name kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So, Korosit, kesan pesannya bagaimana nih? First birthday in the new building, gitu. Mengucap syukur, tentu aja mengucap Si syukur. Nananya jangan duduk dulu dong. Ya Bapak Ibu juga jangan duduk dulu ya. Gitu. Cepat aja sih saudara, saya mengucap syukur kita merayakan anniversary yang keberapa kemarin? 11 ya sampai Yes. Tapi sudah 8 tahun terakhir dipercayakan Tuhan jadi pastor atas gereja ini. Kalau dipikir-pikir berarti saya umur 32, 34 waktu itu. Dan saya yakin pasti banyak sekali kesalahan saya, idealisnya biasa kan orang muda itu sangat idealis dan sebagainya saudara, tapi saya bersyukur orang-orang di sekeliling saya, Anda semua, kita ada di dalam journey ini, perjalanan ini bersama-sama. Jadi komunitas adalah keluarga. Yang saya sering dengar adalah bahwa dalam keluarga itu nggak ada yang namanya mantan keluarga, saudara. Jadi baik teman-teman yang masih ada sampai hari ini maupun mereka yang sudah tidak ada lagi di gereja kita, saya berdoa mudah-mudahan semuanya masih berteman dan masih punya hubungan yang baik. Jadi sekali lagi terima kasih atas kebaikannya, atas kasihnya mengasihi keluarga kami, dan atas kesempatannya untuk boleh menjadi pemimpin atau pastor di gereja ini untuk Anda semua. Wow, anything from Sid Nana, satu patah, dua patah, Cik, coba silahkan. Anything. Ngomongin suami apa ngomong? Ngomongin suami. Happy birthday to my husband and to my son. Iya sih, saya bersyukur sekali ya untuk semuanya, kayak kehidupan yang kita nggak pernah bayangkan dulu, nggak pernah bayangkan Tuhan percayakan sebuah gereja gitu di mana kita menjadi gembalanya gitu, kita nggak pernah membayangkan itu semua gitu sebelumnya. Dan ya semuanya ini ya berawal dari pertemuan kita. Saya bersyukur sekali sudah dipertemukan dengan Rosid yang ternyata juga saya melihat dari pertama dia bertobat sampai dia menemukan panggilan hidupnya sebagai pelayan Tuhan. Dia semangat sekali melayani dan itu adalah salah satu yang membuat saya tertarik dengan dia dulu. Jadi bagi yang single-single, Jadi bukan tampangnya yang mau ya adalah tampangnya lah, iya itu kok. Dompetnya nggak ada dompetnya. Dompetnya nggak ada dompetnya. Itu Enggak, tapi ya itu apa namanya, itu salah satu kualitas yang benar-benar bikin saya ya dulu waktu ini decide, oh ya dia orangnya takut sama Tuhan dan memang terbukti selama pernikahan kalau misalnya ada banyak percekcokan atau apa gitu dia tetap maksudnya dia mau berubah, mau berusaha dan dia itu benar-benar takut sama Tuhan dan karena dia takut dengan Tuhan, dia peduli sekali dengan pernikahan kita, dengan hubungan kita, jadi dengan gereja ini juga. Jadi bersyukur sekali buat suami yang baik dan ayah yang baik untuk anak-anak juga. Puji Tuhan. So, saya udah janji kalau ngomong yang baik-baik nanti saya traktir makan, makanya. Jangan lupa tasnya, bilang sih. Satu sih, iya kan sih. Oke, so doa berkat Korosit Ya, kalau gitu. oke. Shall we have Ko Benny untuk Ya, berdoa ya? ya, please, Ko Ko Benny Benny. bisa, oke. So mari saudara terima berkat dari Tuhan. Kita undang Ko Benny untuk bisa close in
a word of prayer. Oke, yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh masih ada sampai hari ini. Ya Tuhan. Semua karena kasih karunia dan kebaikan-Mu semata-mata. Bapa, sebentar lagi kami akan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Ya Tuhan. Biarlah hidangan ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita pulang bersama-sama dengan berkat dan kebaikan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Serta cinta kasih dan pengorbanan dari Yesus Kristus. Serta penyertaannya yang luar biasa dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya kita terima berkat, kita sama-sama katakan amin. Bapak Happy Ibu jangan Sunday. kemana-mana dulu, kita mau foto bareng-bareng sama Korosit dan keluarga, jadi kita mau kayak selfie. Oke, yuk semuanya bisa bersama-sama kita masuk. Mungkin boleh kalau mau mendekat, mungkin kita Maju ke lebih depan spesial. ya, gitu. Oke, masuk kok semuanya nih, very good. Yang di luar, anybody outside if you want to be in the picture, yuk. Oke ya, kayaknya, oke.